Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Kelompok kriminal bersenjata bakar 5 rumah di Kabupaten Puncak. Seorang anggota KKB ditangkap aparat gabungan di Nduga. TNI gagalkan penyelundupan 5,4 kg ganja di perbatasan RI Papua New Guinea. Kelompok kriminal bersenjata membakar 5 rumah bekas mes karyawan PT Unggul di Jalan Pancuran, Kampung Kago, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Ahad kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut karena rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik sejak Maret tahun 2022. Aparat berhasil menyelamatkan sebagian barang-barang yang berada di dalam rumah dan api bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Bahwa mereka telah melaksanakan pembakaran terhadap 5 rumah. Rumah tersebut adalah rumah pendatang yang sudah tidak dihuni oleh penghuninya sejak Maret yang lalu. Kelompok ini mengadakan pembakaran tadi siang. Terpantau dari drone kami yang melaksanakan tugas di sana bahwa mereka bawa senjata melarikan diri setelah mengadakan pembakaran. Namun demikian sore tadi jam 5 sudah bisa diatasi sehingga masyarakat bisa kembali berkehidupan normal, tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa, 5 unit rumah yang terbakar dan sekarang sudah mulai kondusif, masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dari hasil pantauan udara, KKB terlihat membawa senjata api laras panjang usai mereka membakar rumah warga lalu melarikan diri ke hutan. Hingga kini, TNI Polri masih berjaga-jaga di lokasi guna mengantisipasi kemungkinan munculnya teror kelompok ini. Dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Hendra melaporkan. Aparat gabungan TNI Polri berhasil menangkap salah seorang anggota KKB yang diduga merupakan salah satu anak buah Egyanus Kogoya. Yonce Logbere ditangkap aparat gabungan yang saat itu sedang mencari pilot Susi Air di Kampung Alguru, Kabupaten Duga. Dari hasil penyelidikan sementara, Yonce menjabat posisi strategis sebagai kepala markas KKB di Kampung Alguru. Kepala Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens, Kombes Era Adinata mengatakan pelaku diberi tugas untuk mengumpulkan peluru dan senjata serta bahan makanan. Saat dilaksanakan pengembangan, ternyata yang bersangkutan berperan selain pasukan adalah sebagai pengumpul, senjata, logistik, baik amunisi, bama dan lain-lain, yang bertugas untuk menjaga markas. Selain daripada itu, yang bersangkutan juga terlibat berbagai macam tindak pidana. Yang pertama adalah pada tahun 2021 terlibat pembakaran Camp Dolarosa. Pada tanggal 2 Februari 2021 terlibat dalam aksi kontak tembak bersama personil TNI unit Rider 7000 di daerah 700 di daerah Mapenuma. Terus pada tanggal 7 Juni 2022 terlibat dalam penembakan pesawat SAM Air di Bandara Kenyam, Kabupaten Duga. Pada tanggal 5 Februari 2023 terlibat dalam pengancaman 15 orang pekerja puskesmas di distrik Maro. Hal ini masih keterkaitan dengan kronologis pada saat sebelum terjadi penyanderaan pembakaran pesawat yang terjadi di Paro. Jadi yang bersangkutan terlibat dalam melaksanakan pengancaman. Yonce tercatat pernah terlibat dalam rangkaian aksi kekerasan di wilayah Nduga sejak tahun 2021. Dari tangan anak buah Egyanus Kogoya tersebut, aparat menyita sepucuk senjata api laras panjang dan 1 pistol beserta ratusan peluru. Hingga saat ini, aparat gabungan masih terus mencari pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru, Philip Mark Martens, yang sudah lebih dari 3 bulan disandera kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Tentara dan polisi dikerahkan, namun hingga kini belum membuahkan hasil, bahkan 4 prajurit gugur dalam operasi pencarian tersebut. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika,
Papua Tengah. Kelompok kriminal bersenjata KKB Ngalum Kupel, Pegunungan Bintang, pimpinan Lamek Taplo, menganiaya Kepala Distrik Kiwirok, Abedius Tepmul. Penganiayaan terjadi Ahad kemarin hingga menyebabkan korban luka lebam pada bagian mulut dan kepala. Komandan Korem 172 Praja Wirayakti Brigjen Jo Sembiring mengatakan, saat kejadian, Kepala Distrik Kiwirok bersama keluarga tengah mencari kayu bakar dan berkebun tidak jauh ke kampung Delpem. Tiba-tiba korban didatangi KKB dan ditodong senjata. Mereka mengancam warga setempat agar tidak mendatangi kampung Delpem yang merupakan basis KKB pimpinan Lamek Taplo. Ketika satu gunung saja kita nyebrang, itu ada kampung Delpem yang mereka memang ada di situ. Saudara saya Lamek Taplo dengan kelompoknya ada di situ. Dan di Kiwirok ini sudah ada 47 orang masyarakat yang kembali. Di antaranya Kadistrik. Ketika mereka mau berkebun ke kampung sebelah, dikejar oleh anggota dari Lamek Taplo, ada juga membawa senjata. Dikejar, mereka buka tembakan. Intinya nggak boleh buka kebun ke seberang jurang itu perintah mereka. Jadi memang akhirnya anggota mengamankan, diselamatkanlah kepala distriknya. Jadi dengan masyarakat juga ada beberapa orang, intinya sudah aman dan masyarakat juga sudah kembali lagi. Saya perintahkan anggota lakukan upaya-upaya untuk melindungi masyarakat. Sehingga mereka kembali ke ketinggian kampung Kiwirok sendiri, baik kampung Sopabik maupun Pondok Nanggul, tidak ke kampung Delpem. Distrik Kiwirok sendiri saat ini dihuni 47 keluarga termasuk Kepala Distrik Kiwirok. Saat ini aparat gabungan TNI Polri tengah membangun perumahan untuk warga yang sempat mengungsi selama setahun akibat teror KKB yang membakar fasilitas umum dan rumah warga pada September tahun 2021. Hendra melaporkan dari Pegunungan Bintang. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri menggelar rapat tertutup di salah satu hotel di Timika Selasa kemarin. Pertemuan tertutup dilakukan bersama satuan tugas TNI dan Polri yang berada di Timika. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan, pertemuan tersebut merupakan evaluasi operasi penyelamatan pilot Susi Air yang saat ini masih disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kapolda juga menambahkan ada sejumlah pejabat yang diduga membiayai KKB. Khususnya untuk penanganan penyanderaan yang ada terjadi di Paro, tentunya ini masih perlu kita melakukan pendalaman yang perlu ekstra hati-hati, sehingga Polri dan TNI akan menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum yang tegas dan terukur untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Waktu deadline kita untuk melakukan negosiasi kan sudah berjalan cukup lama. Ini sudah memakan waktu kurang lebih 2 bulan, makan waktu 3 bulan. Tentunya Polri akan mengambil langkah-langkah tegas dari samping negosiator kita melakukan tetap jalan, tetapi langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan terukur oleh Satgas Anti Kartel dan nanti termasuk teman-teman TNI itu menjadi tanggung jawab pegawai dari Kapolda untuk penegakan hukum. Kami akan menyasar kepada semua siapapun, baik masyarakat maupun para pejabat yang ada di dalam instansi pemerintah yang mendukung kegiatan aktivitas Egyanus, tentunya akan kita tegakkan hukumnya. Sebagai tim negosiator, Kapolda Papua juga akan mengadakan pertemuan tertutup dengan Bupati Nduga guna mempertanyakan perkembangan hasil negosiasi pemerintahan Nduga dengan kelompok KKB terkait penyerahan pilot Susi Air. KKB hingga kini terus melancarkan teror penembakan di beberapa daerah di Papua. Mereka rata-rata menggunakan senjata canggih hasil rampasan dan bukan hasil pembelian. Aparat saat ini telah memperketat sejumlah jalur yang kerap digunakan untuk menyelundupkan senjata. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.